Sang kiai itu kan ada satu dialog Hadratus Syekh dengan istri tercintanya ya. Salah satunya adalah mengapa umat Islam ini kok terpecah belah? Mengapa negara kita yang kaya raya kok sedemikian lamanya dijajah? Oke, ini bukunya saya ada di depan saya. Saya agak menarik. Ini tulisan pertama adalah soal Hadratus Syekh untuk negara-negara, ya. Negara bangsa, sorry. Kalau kita merujuk nama Hadratus Syekh, sebutan Hadratus Syekh di Indonesia itu cuma satu orang, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Muassis atau pendiri Nahdlatul Ulama, kakek Presiden RI Kiai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ayahnya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Untuk negara bangsa, kenapa sampai nama Hadratus Syekh yang pertama kali ditulis dalam atau ditulis sebagai ulasan pertama dalam buku ini? Kenapa, Dit? Saya harus menjawab dengan takzim, dan ini menjadi sesuatu yang katakanlah suasana rohania kita kan harus merujuk ke beliau, karena kita orang NU, kita Nahdien ingin memberikan satu contoh ya di zaman kekinian agar generasi milenial ini mengenal Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentunya Kang Diki, Gus Rikal kan hari ini kita tahulah semua di media sosial atau di TV, film ini kan teman-teman kita yang muda ini kan pengen punya tokoh, punya hero, punya pahlawan gitu. Ada film namanya Avenger, ada film Batman dan lain sebagainya. Anak-anak adik-adik kita kan mengenal mereka semua, tapi tidak mengenal Hadratus Syekh. Hadratus Syekh ini siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan hanya pendiri NU, tapi adalah seorang manusia yang the great man ya, manusia besar maksud saya, yang hidupnya ini untuk negara bangsa, bukan hanya untuk NU, negara bangsa ini untuk rakyat secara keseluruhan. Kalau kita nonton di film itu kan sang kiai itu kan ada satu dialog Hadratus Syekh dengan istri tercintanya ya. Salah satunya adalah mengapa umat Islam ini kok terpecah belah? Mengapa negara kita yang kaya raya kok sedemikian lamanya dijajah? Ini kan tidak ada persatuan, kata Hadratus Syekh, tidak ada kerukunan antar bangsa ya. Dengan hadirnya Hadratus Syekh itu bukan hanya untuk masa lalu. Kita tahu peran beliau dalam resolusi jihad mempertahankan ya, saya sebut mempertahankan Kang Haji Diki, ya mempertahankan bayi republik. Bayangkan bayi Kang, kita ini merdeka ini kan 45. Kemudian kolonial Nica balik kembali pengen menguasai kita. Jadi dengan peran besar dari Hadratus Syekh mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah itu mempertahankan bayi republik Kang. Bayangkan kalau tidak ada Hadratus Syekh, tentunya dengan melibatkan seluruh anak bangsa, bukan hanya muslim, seluruh anak bangsa juga beragama lain juga ikut berjuang di Surabaya dan di tempat-tempat lain untuk melawan penjajah. Tapi kita hadirkan juga Hadratus Syekh di masa kini dan masa depan. Akhirnya saya ingin mengatakan semua film-film itu kan diakhiri dengan bendera Amerika rata-rata Kang. Film India yang terbaru juga yang dibintangi oleh Ajay Devgan sama Sanjay Dutt itu kan film nasionalis, menghadirkan sosok-sosok pejuang-pejuangnya lah ya. Yang di Netflix ya kalau nggak salah. Netflix. Kang Diki kan penggemar Netflix ya. Film-film yang nuansanya Ajay Devgan sama Sanjay Dutt itu, film The Prince of India ya, Butch. Nah, pertanyaan atau yang bisa saya sampaikan adalah kepada seluruh milenial, kalau muda milenial Islam ya,
dan nasionalis, kenalilah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gini, gimana ya cara kita memahami sosok utuh dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari? Saya sih mau cerita berdasarkan pengalaman saya. Saya mulai masuk SD itu tahun 80-an. Sekolah tahun 90-an, tapi saya nyaris tidak pernah mendengar nama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di buku-buku formal sejarah Indonesia yang dipelajari di sekolah-sekolah tuh. Siap. Dari SD sampai SMA, setidaknya kurikulum pada masa angkatan saya, yang hari ini usianya cukup muda lah, 30 ke atas itulah. Saya tidak tahu di generasi yang sekarang. Jangan-jangan masih sama, nama Hadratus Syekh juga belum masuk dalam kurikulum sehingga saya kok menduga itu cuma mimpinya Dino. Legal. Iya. Saya cuma menduga itu hanya Dino yang bermimpi bahwa ada upaya untuk mengaktualisasi atau ada keinginan agar ruh perjuangannya Hadratus Syekh yang tidak hanya di Islam ya, artinya berjuang untuk bangsa dan negara itu bisa diaktualisasi oleh anak-anak muda milenial. Tapi faktanya di buku-buku sejarah kita masih miskin. Jangan-jangan cuma mimpinya Dino. Iya sih memang mungkin kalau karena saya pesantren Nahdliyin ya. Jadi kalau kurikulum ke-NU-an ya pasti ada gitu loh. Dan itu pasti ada sih Mas. Coba ketika SD saya gak mondok. Memang di materi-materi SD itu nyaris tidak ada sejarah Kiai Hasyim Asy'ari. Satu-satunya nama kiai yang disebut-sebut dalam buku sejarah resmi anak-anak SD itu namanya Kiai Haji Agus Salim. Sisanya tidak disebut seingat saya. Iya betul. Itu kenapa itu Mas Dino? Sistem pendidikan kita ini kan sangat kolonial, kalau buka-bukaan sangat kolonial lah, agak sentimen ya terhadap NU atau perjuangan para kiai gitu loh. Makanya kan kemudian Jokowi menetapkan Hari Santri Nasional itu kan sesuatu yang revolusioner menurut saya. Bukan berarti saya mendukung Jokowi ya, bukan. Tapi ini fakta yang objektif bahwa pemerintah sudah sadar, terutama penyelenggara negara ya. Tapi sebenarnya itu juga harus diteruskan di level pendidikan sampai PAUD misalnya. Tadi ideologisasi film-film Korea, India, Turki, Amerika itu semua sampai bawah, sampai grassroots lewat sistem pendidikan. Nah, memang parahnya pendidikan kita, Kang Rikal, Kang Haji Diki, parahnya pendidikan kita ini memang harus diisi oleh ya Nadiem ya terutama, harus selalulah menggelorakan itu ya, semangat-semangat pahlawan ya untuk generasi terkini. Ya medsos terutama digunakan atau kita gunakan untuk penyebar luasan terhadap kecintaan terhadap pahlawan-pahlawan kita. Jangan sampai adik-adik kita ini, teman-teman kita lebih sukanya sama misalnya Muhammad Al-Fatih. Kan banyak itu Kang, mungkin izin. Apalagi Emang salah ya? Ya benar. Menggemari Muhammad Al-Fatih salah? Ya benar, cuman kan ada yang terdekat. Muhammad Al-Fatih ini teman-teman, ini adalah penakluk Konstantinopel yang sekarang sering digelorakan sebagai sosok hero untuk membangkitkan semangat atau romantisme atau kekangenan sejarah kebangkitan Islam di Konstantinopel atau Istanbul. Jadi nggak salah Din ya? Nggak salah. Orang suka Muhammad Al-Fatih itu yang digemborkan sebagai untuk membangkitkan semangat atau romantisme keislaman gitu loh. Nggak salah? Nggak salah, cuman kurang tepat menurut saya. Nah, kurang tepatnya kenapa? Ya karena ada sosok yang lebih hebat gitu menurut saya. Ya Hadratus Syekh ini kan tanah air kita. Orang tua kita lahir di sini, nenek kita di sini. Kita menikmati sholat ya, berpuasa, ini tanah air kita. Ya mengapa kok kita misalnya mengidolakan tokoh yang dalam tanda kutip nggak ada hubungannya dengan kita gitu. Itu Kang yang kesedihan saya. Hari ini misalnya orang lebih condong kepada itu Avenger misalnya siapa. Lebih parah lagi misalnya mentokohkan Erdogan, kan lucu. Apa sumbangsi Erdogan terhadap bangsa ini gitu loh. Kan lucu. Nah. saya sorry mumpung ingat ngomongin Erdogan nih. Ada satu YouTuber terkenal lah itu
yang pernah jadi ustazah perempuan itu, Masya Allah. bukan gara-gara pernah main film apa sih, Ketika Cinta Bertasbih itu, lalu jadi ustazah, kemudian dia jalan-jalan ke Turki, Istanbul, dia bikin narasi bahwa wah Erdogan ini luar biasa loh teman-teman karena sudah mulai bahkan menjadikan masjid Hagia Sophia yang jadi museum dikembalikan lagi fungsi sebagai masjid. Ayo kita wawancara bagaimana respon orang Turki terhadap Erdogan. Saat itu membandingkan antara Erdogan dengan Ataturk. Dan itu kocak menurut saya karena ternyata orang Turki, anak-anak muda Turki kita tanya, Anda memilih siapa, Erdogan atau Ataturk? Semuanya mengatakan Ataturk. orang Turkinya sendiri ya? Orang Turkinya sendiri. Masya Lalu Allah. kemudian si Ustazah ini, Ustazah, saya sebut nama inisialnya Oki ya, Ustazah Oki ini. Itu bukan inisial lagi, Bos. Oh gitu ya? Temen deketnya ya? Jadi setelah dia frustasi orang penjawab Ataturk semua, terus dia bilang, dia kemudian berharap bahwa semoga anak-anak muda Turki itu berubah cara pandangnya terhadap Erdogan gitu. Masya Allah. What's wrong gitu. Bos lalu kalau inget ini gitu ya? menjadi apa ya? Salahnya dia wawancara di Ankara mungkin, yang Oke. mana partai Erdogan kalah. gitu ya? Orang punya hero yang namanya Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Bagi orang Indonesia. Bagi gua ya mereka yang menganggap Al-Fatih itu sebagai hero, ya boleh-boleh saja, tapi menurut gua salah itu.